Agem. Ya, silakan Kak. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Saya mohon penjelasan baru-baru ini. Ya. Ada seorang pendeta besar, Pendeta Gilbert, yang diundang ke podcast seorang mu'alaf, Dr. Richard. Oke. Kemudian ada satu statement beliau, kalau Maksudnya statement siapa nih? Pak Gilbert. Oke. Jadi waktu Dr. Richard bertanya apakah dia seperti Yudas dalam Alkitab, Ya. lalu Pendeta Gilbert menjawab, kalau mereka mu'alaf termasuk Dr. Richard ini bukan Yudas, tapi mereka hanya sedang mencari. Sedang mencari ya? Iya, mohon penjelasan. Oke. Ya, saya belum terlalu nonton ya obrolan Pendeta Gilbert dengan Dr. Richard Lee. Tapi mungkin Anda yang sudah nonton, jadi Anda bertanya, kalau memang seperti itu obrolannya, bahwa Dr. Richard Lee yang mantan pengikut Yesus, dalam hal ini Dr. Richard Lee itu kalau tidak salah Katolik ya. Tapi sekali lagi ya, kalau ngomong Katolik dengan Protestan dalam konteks Tuhan Yesus, ya kita memang seragam ya. Bahwa Katolik maupun Protestan mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setinggi-tingginya, dan keselamatan memang hanya ada dalam Kristus ya. Saya punya banyak teman Romo ya yang senior di NTT, khususnya ada dulu almarhum Pater Bernard. Saya juga punya, kami biasa menyapanya kakak, ada Romo Maxi Unbria, Romo Leo Mali. Ini saya kenal karena biasa kalau saya khotbah oikumene, di mana Romo atau pastor pimpin liturgi, saya khotbah ibadah Katolik Protestan. Jadi saya sudah kenal banyak Romo. Yang saya belum kenal langsung hanya Pak Patris Allegro saja. Saya rindu kapan-kapan ketemu, kita dua bisa bercerita. Kita ada Kefa sama-sama ya. Kita dari Kefa ya. Tetapi bukan itu masalahnya sekarang. Sekarang yang kita mau fokus adalah Pak Gilbert ngobrol sama Richard Lee bahwa mereka itu apakah Yudas, karena mereka dulu percaya Tuhan Yesus, sekarang tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Apakah mereka Yudas? Seperti juga Ruben Onsu ya, Deddy Kobuser, atau Bobon atau Boban atau siapa itu, yang lain-lain. Lalu Pak Gilbert bilang apa di situ Kak? Bahwa mereka bukan Yudas, hanya sedang mencari. Mereka bukan Yudas, hanya sedang mencari. Baik, kalau saya yakin Pendeta Gilbert punya kerangka berpikir sendiri, punya alasan di balik jawaban beliau. Tapi saya pribadi, kalau kaitkan mu'alaf dengan Yudas, maka kita memang mesti belajar tentang Yudas, ya kan? Yang pertama dari sudut pandang manusia saja ya. Kalau kita sudut pandang manusia, yang saya maksud adalah bagaimana kita melihat seseorang yang ada di dalam grup yang dipimpin Yesus. Kalau konteks sekarang dia Kristen, entah Katolik atau Protestan yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat informasi kitab suci berkaitan dengan Yudas, lalu dikaitkan dengan hidup orang Kristen dan mualaf, nanti setelah saya jelaskan ini baru kita bisa tarik kesimpulan ada tidak ya kemiripan dengan Yudas. Yang pertama, bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Ya. Yudas bukan orang percaya kepada Kristus. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Lukas maksud saya. Yohanes betul. Yohanes pasal 6 ayat 64. Di sini ada dua kelompok orang percaya yang dua kelompok orang yang tadinya ikut Yesus tapi tidak percaya. Kelompok yang pertama adalah yang meninggalkan Yesus. Kelompok kedua adalah Yudas yang menyerahkan Yesus. Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Ya, lalu Yesus bilang begini. Atau ayat ini bilang begini, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya ini yang kemudian murtad di dalam
Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kalau di sini mualaf masuk nih. Mualaf masuk di sini, ya. Ikut-ikut selama ini seperti Dr. Richard Lee, ya. Ruben Onsu, Deddy Corbuzier, dulu mereka beragama Kristen. Sekarang mereka tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka mundur, keluar dari Kristen atau Katolik. Nah, ini mereka cocok dengan ayat ini, ya. Tapi bagaimana dengan Yudas? Yudas ini yang akan menyerahkan dia. Nah, saudara, Yudas ini orang yang tidak percaya, ya. Dan karena dia tidak percaya, nah ini jadi kalau dia tidak percaya, Alkitab berkata dia iblis. Nah, ini mesti dipikirkan juga oleh semua orang yang dulu ikut Yesus tapi tidak ikut Yesus juga. Ya, dalam hal ini bukan cuma Yudas, saya yakin orang yang dulu percaya Yesus tiba-tiba tinggalkan Yesus, saya percaya orang itu pasti berhasil ditipu setan. Nah, ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Mungkin bagi mereka tidak, tapi bagi Alkitab kalau orang tanya tentang firman, ya, andai kata Dr. Richard Lee misalnya dia tanya langsung di saya pasti kasih ini ayat-ayat. Pasti saya akan kasih. Soal Paul Gilbert sekali lagi beliau punya pemikiran sendiri, ya. Apalagi beliau pendeta tinggal di Jakarta, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan beberapa pergumulan yang beliau hadapi kemarin, seperti yang kita tahu bersama, sempat dituduh penistaan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Gilbert mulai berhati-hati di sana, ya. Tetapi kalau andai kata itu saya, andai kata ya, siapa tahu Dr. Richard Lee nonton ini dan dia bilang, aku mau undang dia, nah itu aku akan datang dong, ya kan. Nah, jadi saudara-saudara, ini ayat bilang begini, Yudas itu iblis, ya. Dan sebenarnya semua orang yang tidak percaya Yesus, sekalipun dia tidak menyerahkan Yesus, ada kemiripan dengan Yudas juga. Ini harus didengar supaya Anda tahu bahwa setan tipu Anda itu, ya. Karena setan punya agenda adalah membuat orang tinggalkan Kristus, itu aja. Itu tidak bisa dibantah, gitu ya. Nah, yang berikut kalau kita bandingkan tentang Yudas yang lain, ya, karena setan masuk dalam dia, maka apalagi yang bisa kita dapati dari Yudas? Lukas 22 ayat 3 dan seterusnya. Di sini dibilang Yudas mengkhianati Yesus, judulnya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jelas ya ini bukan orang percaya, maka iblis masuk ke dalam dia. Lalu apa yang kita bisa lihat kalau iblis masuk? Dia akan bersekutu dengan orang-orang yang membenci Yesus. Ayat 4. Nah, berarti sebenarnya bisa saja orang-orang yang dulu cinta Yesus, kalau dia bersekutu dengan orang yang benci Yesus, nah ini memang mirip Yudas juga. Ada kemiripan di situ. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya, hanya bedanya para mualaf tentu mereka tidak menyerahkan Yesus atau tidak memaki-maki Yesus. Yang saya lihat kayak siapa namanya? Richard Lee, Ruben Onsu, Deddy Corbuzier, mereka tidak pernah memaki-maki Yesus. Tapi mereka tetap menghormati Yesus, hanya sudah sebagai nabi saja. Tapi kalau disoroti seturut Alkitab, justru itu berbahaya sekali. Karena selamat atau tidaknya seseorang bukan akui Yesus nabi, tapi harus akui Yesus Tuhan. Mana dalilnya, saudara? Saya suka dengar kata, mana dalilnya? Inilah dalilnya ini. Roma ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini syarat mutlak ini. Kalau mengaku Yesus nabi, tidak masuk surga dong. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu harus percaya, bukan dia nabi saja. Dia benar datang sebagai nabi, imam, raja, tapi sesungguhnya dia Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku apa? Yesus Tuhan. Lalu berikut lagi. Seorang mualaf bisa dikategorikan Yudas juga kalau begini. Lukas 22 tadi kembali ya. Setelah ayat 3, ya, kalau tanda mirip Yudas, walaupun tidak semua tapi ada kemiripannya. Kalau bersekutu dengan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Yang kedua, yang berikut adalah kalau mulai pindah agama karena uang. Nah, ini Yudas juga, ada Yudasnya di situ. Ya, ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Ya, jadi itu kelihatan. Nah, kita kan tidak tahu motivasi orang mualaf. Kita tidak tahu Dr. Richard Lee mualaf gara-gara apa. Ruben Onsu mualaf gara-gara apa. Deddy Kobuser mualaf gara-gara apa. Atau Kristen-Kristen yang lain, khususnya public figure atau artis. Kita kan tidak tahu. Tapi andai kata ada orang mualaf gara-gara memang mau cepat kaya. Nah, Yudas itu. Ada Yudas di situ. Ada kemiripan dengan Yudas di situ. Dia ternyata mau cari kaya. Wah, kalau gua nggak pindah agama, bisnis gua nggak bakalan naik nih, ya kan? Kalau gua nggak pindah agama, gimana dong? Ini income lagi turun nih, ekonomi lagi susah nih. Pindah agama, biar viral biar diundang biar pemasukan tambah banyak. Nah, ini Yudas. Andai kata ada begitu, ya toh? Nah, jadi sebenarnya kalau saya amati memang ada ciri-ciri Yudas sedikit. Tetapi ada juga yang saya perlu tambahkan di ayat 6. Ia menyetujuinya tentang uang itu, sepakat uang, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, para mualaf juga bisa dikatakan Yudas kalau dia tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat kembali, tapi dia pakai kesempatan untuk semakin jauh dari Tuhan, ya. Maka saya pikir dalam konteks penyalahgunaan kesempatan, di situ juga ada mirip dengan Yudas, ya. Tetapi saudara-saudara tentu saya juga pernah punya anggapan mirip dengan Pak Gilbert misalnya. Ya, mungkin ada juga yang sebenarnya bukan Yudas tapi Thomas. Dia tidak sedang mencari uang, bukan. Dia mualaf bukan karena itu, tetapi memang dia lagi bingung. Dia sudah tanya-tanya tapi pendeta-pendeta tidak mampu menjelaskannya. Dia butuh bukti. Nah, di sini mungkin posisi mualaf bukan seperti Yudas, tapi bisa jadi seperti Thomas yang mencari-cari, butuh kepastian. Jadi saya pikir saya harus realistis jawab itu, dan memang semuanya ada di Alkitab, ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk